Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat, pas Jumat Agung 2 April 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Mengejar Mati-matian, atau dibalik juga sama artinya, mati-matian mengejar. Apa yang dikejar sampai mati-matian? Firman Tuhan terambil dalam Lukas 24 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan kepada orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, dalam kehidupan di setiap orang berlomba berlari untuk mengejar segala sesuatu yang menjadi impian, harapan, dan keinginannya, sehingga mengejar tidak hanya sekedar mengejar, namun mengejar sampai mati-matian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau belajar kebenaran firman Allah. Amin. Sahabat seperjalanan, kalau boleh jujur kita berkata, apa yang kita kerjakan setiap hari? Kita sedang mengejar mati-matian atau mati-matian mengejar. Apa yang kita kejar? Secara umum manusia itu selalu mengejar sesuatu yang bisa membuat dia lebih bahagia, lebih beruntung, lebih bisa mendapatkan apa yang diharapkan, baik dalam bentuk finansial, pendidikan, kehormatan, jabatan, dan segala sesuatu. Itu yang dikejar. Jadi mengejar mati-matian atau mati-matian mengejar. Sifat manusia adalah berjuang, bagaimana ada di posisi bawah bisa naik di posisi atas, bagaimana kehidupan susah menjadi senang, bagaimana kehidupan yang penuh dengan kemiskinan berubah menjadi kaya raya, dan bagaimana tatkala hidup tidak diperhatikan oleh orang lain, kita berubah menjadi artis, menjadi orang populer, dan menjadi sorotan lampu-lampu, bahkan menjadi berita massa di media sosial dan media-media lainnya. Itu yang kita kejar. Artinya semua yang kita kejar mati-matian, semata-mata semuanya tentang temanya adalah diriku, masa depanku, kesuksesanku, dan juga seluruh kehebatan-kehebatan yang aku bisa raih. Jumat Agung yang kita lakukan saat ini, sahabat seperjalanan yang akan menerima perjamuan kudus atau sudah menerima perjamuan kudus, itu juga adalah tindakan Allah. Bahwa Allah itu mengejar mati-matian. Namun mati-matian mengejar sebetulnya lebih kepada perjuangan Tuhan di dalam mencintai engkau. Alkitab berkata bahwa anak manusia diserahkan kepada orang-orang berdosa dan disalibkan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan berbeda dengan kita. Tatkala kita berjuang dari bawah naik ke atas, namun Allah di dalam diri Yesus Kristus dari atas turun ke bawah, dari surga turun ke bumi. Tatkala manusia berjuang bagaimana kaya menjadi miskin, namun Kristus bagaimana Allah yang maha kaya punya segala sesuatu, dia mau menjadi miskin untuk kita. Bagaimana kita yang menderita ingin menjadi bahagia, bagaimana Yesus yang punya segala sesuatu yang membuat dirinya itu bahagia, namun dia mengalami penderitaan lewat jalan Via Dolorosa, melewati jalan salib sampai kepada disalibkan. Sahabat seperjalanan, sama dua-duanya, sama kita mengejar mati-matian. Diri kita mengejar mati-matian dan Tuhan juga mengejar mati-matian dalam rangka mencintai, memiliki, menyelamatkan, dan juga menjadikan engkau tidak terjerumus ke dalam jurang. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, siapa yang ingin masuk jurang? Tidak ada. Semua orang berhindar untuk masuk ke dalam jurang. Namun di dalam Alkitab dikatakan bagaimana Yesus sampai turun ke dalam kerajaan maut dalam pengakuan iman rasuli. Mengambil bagian-bagian yang paling bahaya, yang seharusnya itu adalah bagian daripada kita. Namun dikatakan Kristus membayar lunas dengan darahnya, dengan harga yang mahal. Artinya masing-masing berjuang mati-matian, mengejar mati-matian, atau mati-matian mengejar untuk segala perkara. Mari kita lihat apa yang didapat tatkala kita sudah mengejar mati-matian. Sesuatu yang kita kejar itu kemudian punya makna dan faedah
hanya untuk selama hidup di dalam dunia, namun tidak punya dampak kepada kehidupan sesudah kematian, maka apa yang kita kejar akan berhenti. Sama dengan saudara-saudara, saya sering melihat saudara dalam tayangan itu binatang. Bagaimana macan tutul atau leopard, ya pokoknya semacam binatang yang seperti demikian, dia mengejar kemudian mendapatkan mangsanya, namun datanglah kemudian pemangsa yang lebih hebat, yaitu singa dan harimau. Biasanya itu akan menghindar. Jadi sudah mengejar mati-matian, binatang buruannya itu sudah didapat, sudah di dalam gigitan, sudah untuk dimakan, namun karena ada yang lebih besar binatang, ada yang lebih berkuasa, singa, harimau, lalu ditinggalkannya apa yang dikejarkannya. Itu dalam dunia binatang. Dalam kehidupan kita bagaimana? Dalam kehidupan kita mengejar sesuatu, akhirnya semua yang kita kejar itu akan ditinggalkan. Engkau dikejar oleh pemangsa yang lebih besar, lebih hebat dari dirimu. Apa itu pemangsa? Bukan binatang buas, bukan singa, bukan harimau. Pemangsa yang lebih hebat dari dirimu adalah kematian. Adalah kematian. Tidak ada seorang pun yang kebal dari kematian. Tidak ada seorang pun yang bisa lari dari kematian. Dia akan mengejarmu sampai engkau didapatkannya, sampai engkau kemudian ditangkapnya, sampai engkau kemudian disantapnya. Itu yang namanya kematian. Dan berakhir tinggal dua tempat, dikremasi atau dikubur, dimakamkan. Sahabat seperjalanan, lalu apa yang kita kejar? Kalau pada akhirnya seperti leopard tadi atau binatang lain yang mendapatkan mangsanya, serigala yang mendapatkan mangsanya, datang pemangsa yang lebih besar, lalu engkau sudah bercapai-capai, berlelah-lelah mengejar, mendapatkan, tinggal engkau memakannya. Dan engkau tinggalkan santapan itu karena ada yang lebih besar. Sahabat seperjalanan, kalau begitu, buat apa kita mengejar mati-matian? Tentu ada baiknya. Segala sesuatu yang kita kejar mati-matian pada akhirnya, kalau pemaknaannya hanya semata-mata materi, hanya semata-mata dunia ini, hanya semata-mata untuk kepuasan diri, maka akan berakhir segala sesuatu itu dengan kematian. Ada seorang yang meminta kepada saya untuk didoakan, Pak Wendy. Didoakan, kami diberkati oleh Allah, kami dicukupkan oleh Allah, namun rumah tangga kami tidak rukun. Kami satu dengan yang lain seperti kucing, cakar-cakaran satu dengan yang lain. Apa yang diperebutkan? Yang diperebutkan adalah harta warisan orang tuanya yang sudah meninggal. Ini yang terjadi seperti dalam dunia binatang, hanya untuk satu buruan, untuk sesuatu yang sifatnya materi. Orang itu berani cakar-cakaran, saling menggigit, saling menyikut, saling menendang, saling menjulutkan. Itulah manusia. Apakah tidak boleh kita menjadi kaya, berhasil, sukses? Tentu boleh. Namun kalau pemaknaan hidup hanya sebatas di sana, kita tidak pernah memaknai kehidupan ini. Dalam suasana Jumat Agung ini, bagaimana Kristus tinggalkan yang di atas, turun ke bawah, yang kaya menjadi miskin, yang hidup dalam segala kebahagiaan sebagai dirinya Allah, mengalami penderitaan secara luar biasa. Itu makna daripada Jumat Agung. Dalam rangka apa? Memberi makna hidup, memberi arti hidup dengan cara bagaimana? Hidup tidak hanya berbicara temanya tentang diriku, namun juga tentang diri Allah. Sewaktu kita berbicara tentang diri Allah, maka engkau dipanggil bahwa hidup ini tidak hanya diberkati, namun dipanggil untuk menjadi berkat. Sebuah pertanyaan, masihkah kita mati-matian mengejar atau mengejar mati-matian? Silakan engkau mengejar mati-matian atau mati-matian mengejar. Namun mengejar sesuatu yang benar, yang agung, yang mulia. Apapun yang kau dapatkan, buruan yang kau dapatkan, kembalikan semuanya untuk kemuliaan Allah. Apa yang menjadi bagianmu, engkau nikmati sebagai anugerah kecukupan yang harus engkau juga rasakan. Namun sebagiannya mungkin itu adalah bukan milikmu. Engkau harus bagikan juga kepada orang-orang, sehingga kehidupanmu tidak hanya memberkati dirimu, namun juga memberkati orang lain. Jangan salah mengejar mati-matian, jangan salah mati-matian mengejar. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kesulitan, tantangan, rintangan, problem dalam hidup ini, Tuhan membukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang memohon dan berharap sesuatu
kepada Engkau, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, selamat suasana Jumat Agung dan suasana Paskah yang kita akan rayakan, kita akan agungkan pada hari Minggu nanti. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.